Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Azmi, NPM saya 2374201011. Saya dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, semester 3, mata kuliah Hukum Acara Pidana, kelas A. Dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikmah Idrisi SH MH CPC LE. Di video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Materi yang saya sampaikan adalah penuntut umum dan penuntutan. A. Jaksa dan penuntut umum. Berdasarkan pasal 1 angka 6 KUHP disebutkan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, seorang jaksa belum tentu sebagai penuntut umum, sedangkan seorang penuntut umum pastilah seorang jaksa. Jaksa melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Misalnya, dalam hal putusan pemidanaan kepada terpidana atau uraian selanjutnya dapat dilihat dalam bab 7 tentang pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Sedangkan penuntut umum sebagai aparat jaksaan yang melaksanakan penetapan. Misalnya, 1. Penetapan dalam perkara peradilan. 2. Penetapan pengadilan negeri yang memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004. Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4401. Untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Kejaksaan. Terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kejaksaan Republik Indonesia. Yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan tersebut adalah satu dan tidak terpisahkan. Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. 2. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan penetapan ke hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. D. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan pasal 30 ini menyatakan kewenangan dalam ketentuan adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melengkapi perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang dimaksud dengan pemeriksaan tambahan di sini berdasarkan penjelasan pasal ini yaitu untuk melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Tidak dilakukan terhadap tersangka. B.
hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara. C. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. D. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. 3. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 4. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum, C. Pengawasan peredaran barang cetakan, D. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, E. Pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 5. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang pasal 35 A. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. B. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. C. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. D. Mengajukan kasasi dan kepentingan umum kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara. E. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. F. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 14 KUHP, wewenang penuntut umum: A. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. B. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. C. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. D. Membuat surat dakwaan. E. Melimpahkan perkara ke pengadilan. F. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditemukan. G. Melakukan penuntutan. H. Menutup perkara demi kepentingan umum. I. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. I. Melaksanakan penetapan hakim. J. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.